Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikut ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana ahadukum fi sholati, idza kana ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu ada fi sholati, di dalam sholat, apabila salah seorang di antara kamu sedang melakukan sholat, sedang sholat, fa innahu, maka sesungguhnya dia itu yunaji Rabbahu, yunahi Rabbahu, dia sedang berdialog dengan Tuhannya. Fa innahu yunaji, insyaallah yunaji itu di sana yunahi ya. Tadi titik hilang. Bermunajat. Jadi tulisan Arab itu salah titik tok ini bisa parah. Misalnya kalimat ar-rahim, jadi ada titik istilah titik dari ar-rajim. Ada Allah ar-Rahman ar-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Tapi kalau syaitan yang rajim, ada titik jadi jauh. Atau titik siji dari titik loro. Kita habbatun, itu artinya biji. Habbatus, nanti sampai wonten anekdot. Habbatun sauda, habbatun itu artinya biji hitam, jinten hitam. Untuk santri wonten yang titik loro, ketetesan cinta tadi hayatun. Ya, jadi ya hayatun artinya ulo, dari jauh. Habbatun sampai wonten ungkapan habbatus sauda sifaun min kulli da. Mestinya artinya ya jinten hitam itu adalah obat dari berbagai macam penyakit. Nah, ini keliru titik loro. Hayatun sauda sifaun min kulli da. Jadi keliru hayatun sauda uloyon. Nah, ini santri boleh uloyon. Ini bahaya. Fa innahu yunaji Rabbahu, sesungguhnya dia sedang munajat, dia sedang berdialog kepada Tuhannya. Orang sholat ini, kita sholat itu sedang bermunajat, berdialog dengan Allah. Fala yabsutanna, fala yabsutanna baina yadayhi, maka janganlah dia meludah di hadapannya. Jadi tidak boleh meludah ke depan. Wala an yaminihi, dan jangan pula ke samping kanannya. Walakin an shimalihi, tetapi ke samping kirinya, tahta qadamihi, di bawah telapak kakinya. Nah, ini dulu masjid itu ya hamparan tanah kering, tanah berbatu, berpasir batu. Jadi ngitung ya tertib. Nah, ketika sholat itu tidak boleh meludahnya ke depan atau ke kanan. Misalnya hati tidak boleh, tidak. Quran dikatakan kalau kata moco nopo al-fatihah gremet-gremet. Nah, itu meludahnya ke kiri. Bagaimana meludahnya seperlunya? Terus ke bawah. Ini ya kan, nah sekarang ya rusak, sekarang ramai kabeh. Makanya kalau misalnya
tidak boleh, tidak harus ini. Ya kalau pakai sesurban apa ya bajunya itu lebih bagus karena tidak mengotori masjid. Dan lidah apa air liur air napa niki jenenge itu niku nah, itu tidak najis ya dengan air najis maka tidak apa-apa. Tapi ya sangat dimakruhkan kalau sampai mengotori masjid. Sekarang kemarin saya niki peramikan angin kemarin udah jadi yang bagus ya kalau kesurban itu atau tangannya sendiri atau bajunya kalau perlu itu lebih bagus. Jadi boleh dalam hadis ini Nabi melarang orang itu meludah waktu sholat namanya ke depan atau ke kanan. Kalau memang harus meludah ya ke samping kiri di bawah kakinya. Jadi meludahnya ya sudah diteteskan ke situ di bawah kakinya itu. Kenapa? Karena dulu ya tanah itu. Jadi kalau misalnya ada kemudian diideki atau diuruki dengan itu sudah selesai. Jadi dulu masjid tanah dipagari sehingga ada dalam riwayat itu orang Badui itu karena kebiasaannya masih jelek waktu sudah muslim kencingnya itu di situ di pojokan masjid itu. Bahkan pernah ya masih di lingkungan masjid. Jadi pernah suatu hadis sebelumnya kan pernah kita baca ada seorang Badui itu orang Arab dalaman, orang desa punya kebiasaan pipisnya sembarangan. Nah tiba-tiba dia kencing masih di lingkungan masjid, ya di pojokan itu masih ada. Banyak orang-orang pada mau marah. Umar itu sudah kita ketok bisa nih nguyuh. Tak ketok begini. Atau ada sahabat yang mau mukul orang, tapi oleh Nabi sebentar tuh ditahan, biarkan sampai habis karena dia sedang menikmati karunia Allah. Mereka Islam oleh Nabi tidak boleh, jadi disuruh ditahan. Kemudian setelah itu disirami dengan air juga, tempatnya disiram dengan air sudah terserah. Nah, itu mengandung pelajaran satu, kalau menghilangkan, membersihkan, mensucikan najis di tanah, yaitu cukup diguyang air, nanti kan menyerap sudah suci, bisa tempatnya. Jadi ya nggak bisa kita bayangkan kalau saat ini meludah di masjid ya pahit tuh mengakai. Yang bagus ya mungkin di bajunya sendiri diamankan ini. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini termasuk kenapa dimasukkan bab menjaga kekhusyuan sholat hubungannya dengan meludah. Ini orang kalau sudah sholatnya tadi itu meludah itu nanti akan mengganggu kekhusyuan dirinya dan orang lain. Jadi kalau sholat jamaah utamanya ya harus menjaga kekhusyuan dirinya dan orang lain. Kalau misalnya meludah sembarangan akan mengganggu konsentrasi jamaah yang sebelahnya atau yang lain. Termasuk kalau kita mudah sebenarnya yang sudah itu apa, berarti sholat kita ini sudah berkurang kekhusyuannya. Jadi khusyuk bagi kita ini yang minimal itu masih bahwa kita ingat kita sedang mengabdi, berada sedang berkomunikasi dengan Allah. Jadi sholat kita kan komunikasi dengan Allah. Iya dan na'budu. Maka kata iya dan na'budu, ya Allah hanya kepadamu aku ibadah, aku menyembah, aku sholat. Wa iyyaka nasta'in, dan aku kepadamu, hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Semua kalimat itu kalimat diam,
kalimat langsung kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus, dan seterusnya. Maka ketika berdoa meminta kepada Allah ngiduna ngarep, ya seperti kita ngomong-ngomong ngiduna ke depan ya enggak, dengan orang saja sudah begitu tidak sopan, tidak pantas, apalagi ketika kita sedang menghadap kepada Allah. Tapi kalau tidak boleh tidak, ya sudah dikatakan Nabi ansimalihi tahta qadamihi. Kalau tidak boleh tidak, kalau sedang tenggorokan ega, kalau seperti nah itu ya sebelah kiri di bawah kakinya. Jadi kalau ditotosakan ke depan, jadi tidak sebelah kiri pada tetangganya. Masalah muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, hadis yang berikutnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fi sholati. La yantahiyanna, sungguh hendaklah menghentikan siapa aqwamun, orang-orang kaum itu ya, orang-orang, hendaklah orang-orang itu menghentikan, layan tahiyan ismareni, bahasa Jawa kita ismareni, wis gak usah diulang ismareni. Hendaklah orang-orang itu menghentikan kebiasaannya, yarfa'una, mereka mengangkat absarahum, penglihatan atau pandangan mereka, ila samai, ke langit, fi sholati, di dalam sholat. Ismareno, hentikan kebiasaan melihat ke atas waktu sholat. Nah ini termasuk hal dalam kitab fikih Syafi'i itu ya, termasuk makruh sholat. Hal yang dimakruhkan dalam sholat itu adalah melihat ke atas. Jadi kita fokus sholat itu melihat ke tempat sujud, satu titik tempat sujud. Itu kata Umar baru nisful khusyuk, baru separuhnya. Separuhnya khusyuk itu adalah melihat satu titik di tempat sujud. Jadi kita ruku ya lihat, iktidal ya berdiri melihat itu. Jadi ya tidak memejamkan mata, tidak lihat ke atas. Pemana be? Deloki apa cecek. Nah ini ya kita termasuk makruh sholat, ada yang makruhkan sholat, dimakruhkan di dalam sholat. Maka kata Nabi, sudah hentikan kebiasaan orang-orang itu yang kalau sholat melihat ke atas, ke langit, ilas sama, ke atas, ke langit-langit, fi sholati, di dalam sholat. Aula tarji'u ilaihi, aula tarji'u ilaihi, atau kata Nabi, janganlah kamu kembali kepada mereka, sudah jangan mengikuti mereka. Itu kebiasaan, apalagi kemarin tengok-tengok ini kan termasuk, kalau iltifat tengok kanan kiri, kalau ke atas ya fauna absarahum, melihat ke langit-langit ke atas. Ini termasuk hal yang dimakruhkan dalam sholat, dan itu termasuk mengurangi kekhusyuan sholat, mengurangi
rasen yang tadi suruh syaitan. Jadi kita melihat ke atas, tengok-tengok itu adalah sedang kebobolan kemalingan oleh syaitan. Jadi mengurangi pahala sholat. Jadi minimal kita itu separuh sudah separuh khusyuk, yaitu melihat satu titik di tempat sujud. Nah ini wonten pelatihan sholat khusyuk, wonten sing spesialis sholat khusyuk yang nasional itu ya Ustadz Abu Sarkan. Ini beliau memang yaitu pelatihan. Kalau di Jawa Timur dia saya punya teman Ustadz Sukana, itu beliau mendalami yaitu pelatihan sholat khusyuk. Ada lagi yang nggak mau pakai istilah sholat khusyuk karena mungkin ada alergi dengan istilah-istilah yang khusyuk ini harap pakai diganti sholat bahagia. Kalau jenengan pernah baca atau ada pelatihannya, kalau jenengan kepingin sholatnya khusyuk, lebih ini ada sholat pelatihan sholat bahagia. Itu penulisnya bestsellernya Prof. Ali Aziz, guru saya juga, itu ada pelatihan sholat bahagia. Kenapa begitu pentingnya sampai ada pelatihan? Ya karena sholat itu memang kita agar bahagia. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Mari kita sholat, mari kita menuju kebahagiaan. Nah, sholat yang menyebabkan orang jadi bahagia, tenang itu kan khusyuk. Tenang Al-Quran, aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khashi'un, fi sholatihim khashi'un. Di antara orang yang mukmin yang berbahagia itu ya orang yang khusyuk dalam sholat. Nah bagi kita sholatnya khusyuk ya kita ingat, kita jiwai kita sedang sholat menghadap kepada Allah. Ya tidak bisa seperti para sahabat. Mereka dekat dengan Nabi. Jadi begitu menghayati. Tapi minimal yang kita ingat kita sedang menghadap kepada Allah, sedang di hadapan Allah. Kadang di hadapan Pak Lurah, camat, pejabat itu aja sudah khusyuk, tidak berani tengok jelalatan, khusyuk. Apalagi ketika menghadap kepada Allah, maka diperlukan persiapan hati, ketenangan. Di antara yang bukan tenang itu tidak usah tengok-tengok, baik ke kanan ke kiri atau ke atas. Para sahabat beda. Sayyidina Ali itu ketika baru mau masuk tempat sholat, masih wudhu saja, mesti sudah gemeter, sudah pucat. Nah, ini orang-orang wali-wali Allah. Sayyidina Ali itu ketika wudhu itu sudah gemetar, sudah pucat, kayak orang merinding. Sampai sahabat-sahabat tanya, sahabat-sahabatnya yang menyaksikan itu tanya, wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Ali, kenapa? Apakah Anda sakit? Kok kelihatan pucat gemetar? Setiap mau sholat dia menyaksikan begitu. Kemudian ya enggak sakit. Tahukah kalian aku mau menghadap kepada siapa? Ini aku akan menghadap kepada Tuhan yang menentukan hidup dan mati. Alladzi yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan yang matikan. Ya, menghadapi orang penting, orang besar, penguasa, pejabat, itu aja kita begitu khusyuknya. Nah, kita harus latihan, kita hayati. Itu insya Allah nanti kita akan mendekatkan kita, hadir nanti kita dalam sholat. Jadi
Jadi la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i fi shalah. Sudah, akhiri, hentikan kebiasaan orang-orang kalau sholat melihat ke langit-langit. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setunggal malih terakhir. Walahu dan hadis milik Imam Muslim juga an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, Aisyah ini bercerita berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, la salata bihadrati ta'amin wala huwa tudafi'uhu al-ahdathan. La salata bihadrati ta'amin, la salata, janganlah seseorang sholat bihadrati ta'amin, di hadapan, di depan makanan. Ini termasuk hal yang dimakruhkan dalam sholat itu, yaitu sholat menghadapi hidangan. Sebenarnya ya tidak di hadapan hidangan, ya mungkin di sampingnya juga harus siapkan. Makanya kemarin dan sebelumnya adalah idza quddimal asya, apabila makan malam sudah disiapkan, ya adalah fabda'u bihi, mulai makan saja dulu. Jadi hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi fokus kita dalam sholat itu adalah segera diselesaikan biar fokus kita, biar lebih fokus. Sholat itu tidak mikirkan makan. Maka saya ada guyonan itu yang lebih baik makan tapi mikiri sholat daripada sholat mikir makan. Nah, itu bahasa guyonan. Nah, sebenarnya ya hadis Nabi, selesaikan makan dulu, baru kemudian sholat. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita sholatnya bisa semakin khusyuk. Di antaranya yang harus separuh ini nisful khusyuk, melihat satu titik di tempat sujud, waktu ruku, waktu iktidal, ya sudah, itu baru separuh. Yang lainnya ya kita hayati bacaan sholat. Minimal kalau nggak tahu arti keseluruhannya, ya kita tahu bahwa kita ini sedang berdoa kepada Allah. Kalau sudah ruku ini atau sujud ini sudah merendahkan diri di hadapan Allah, bahwa Allah yang maha tinggi, ya Allah saya ini tidak ada apa-apanya, sangat hina rendah. Maka posisi yang terdekat manusia dengan Allah ketika sujud itu. Demikian kita akhir dengan zikir-zikir penutup ngaji kita seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. بخمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. بخمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. بخمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا كثيرا مباركا من كل النواحي بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا عبادك الصالحين المتقين النافعين، عبادك الصالحين مقيمين الصلاة من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن العظيم مخلقين بالأخلاق الكريمة مخلقين بالأخلاق الحسنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام